Orangnya diteropong KPK karena nyolong. Lah kok kowar-kowar mau dijegal. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik. Saya sebenarnya juga suka sebenarnya. Beliau orang lucu ya orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel MH Mukator. Kali ini kita akan membahas tentang Butet Kertayasa mempermalukan Jokowi dan Megawati Soekarno Putri. Entah makhluk berjenis apa yang mempengaruhi cara berpikir seseorang yang konon katanya seorang budayawan, yang pada akhirnya justru kontradiktif daripada karakter budayawan itu sendiri. Adalah Butet Kertayasa yang minggu lalu hadir di acara GBK yang dilakukan oleh PDIP, tampil membacakan monolog puisinya. Dalam monolog puisinya itu sangat jelas sekali ada pesan-pesan, ujaran kebencian yang ia tampilkan di depan publik. Ujaran kebencian itu pada dasarnya sangat-sangat kita hindari saat ini, terutama memasuki tahun politik ini. Namun sayangnya seorang budayawan yang harus memiliki kepekaan sosial kurang memiliki etika atau kurang memiliki rasa empati untuk menunjukkan pesan-pesan yang damai. Mungkin saja Butet pada hari itu tampil bukan layaknya seorang budayawan. Mungkin dirinya tampil layaknya seorang partisan politik atau pendukung salah satu bakal kandidat calon presiden. Atau mungkin juga Butet sedang mempertunjukkan loyalitasnya kepada Megawati Soekarno Putri. Karena seperti kita ketahui pengakuan Butet sendiri bahwa dirinya pernah dibantu atau dikirim bantuan oleh Megawati Soekarno Putri. Mungkin dengan cara dia membaca monolog puisi itu langsung di depan Megawati, dia ingin mempertunjukkan loyalitasnya. Mungkin juga dia ingin membalas budi kebaikan dari Megawati Soekarno Putri. Mungkin saja itu yang menjadi dasar pemikiran dia melakukan atau membaca monolog-monolog seperti itu. Yang perlu kita garis bawahi, mungkin Butet Kertayasa membacakan monolog puisi itu dengan tujuan menyerang lawan-lawan politik Ganjar yang bakal maju dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Namun tanpa dia sadari, justru monolog puisi itu menampar atau merendahkan Megawati Soekarno Putri dan Presiden Jokowi yang pada hari yang sama ketika dia membacakan itu ada di sampingnya. Mengapa demikian? Karena dalam monolog puisi itu sangat jelas Butet mengatakan sungguh bersedih rakyat Indonesia ke depan bila memiliki pemimpin atau presiden yang hobi menculik. Tentu narasi ini jelas ditujukan kepada Prabowo Subianto yang juga akan maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 yang akan datang. Namun, apakah karena faktor dia lupa atau memang Butet ini pura-pura lupa karena ingin menunjukkan loyalitas tadi sehingga dia lupa sejarah? Kenapa? Tahun 2009 yang lalu, saat Megawati itu maju sebagai capres, wakilnya itu Prabowo Subianto, orang yang ia katakan dalam monolog puisinya itu. Jadi ketika dia mengatakan Prabowo seperti itu, bukankah dia merendahkan Megawati? Bukankah dia sedang menampar muka Megawati? Kenapa? Kalau memang ada fakta dan bukti bahwa Prabowo sebagai seorang penculik yang selama ini dinarasikan musiman, kenapa Megawati mau merangkul, menggait atau mengajak Prabowo maju dalam Pilpres 2009? Karena ketika Megawati mau menggandeng Prabowo, maka secara tidak langsung Megawati mengakui bahwa persoalan culik-menculik itu tidak melibatkan atau Prabowo tidak terlibatkan secara hukum. Dan pada akhirnya
Megawati dan Prabowo berpasangan tampil dalam Pilpres 2009 dengan melewati semua tahapan-tahapan. Artinya, ketika tahapan-tahapan itu sudah dilewati, maka tidak ada persoalan hukum yang menyangkut Prabowo Subianto. Kalau ada persoalan hukum, tentu Prabowo tidak bisa maju sebagai wakilnya Megawati pada saat itu. Dan ini Butet tidak paham atau pura-pura nggak ngerti gitu, sejarah. Gitu. Jadi seorang budayawan sebaiknya ngerti sejarah, paham sejarah. Tapi kemungkinan besar Butet pura-pura nggak tahu ini sebenarnya. Ya, karena kepentingan lagi kan. Kepentingan dahulu dengan kepentingan di hari ini mungkin berbeda. Makanya bisa dikatakan juga Butet ini budayawan partisan juga kan kalau begitu. Yang kedua, Butet juga mengatakan tentang Prabowo yang seperti itu. Tanpa dia sadari, dia juga sedang menampar atau merendahkan Presiden Jokowi. Kenapa demikian? Karena pada saat ini Prabowo Subianto adalah Menteri Pertahanan. Sebuah jabatan menteri yang diangkat, diberhentikan dan dilantik oleh seorang presiden yang bernama Jokowi. Kalau memang yang namanya Butet ini adalah orang yang pro Jokowi, seharusnya kan dia mendukung kebijakan Jokowi ini. Dan Jokowi juga ketika dia melantik mengangkat Prabowo sebagai menhan, tentu dengan segala pertimbangannya, termasuk pertimbangan aspek-aspek hukum yang selama ini selalu dinarasikan kepada Prabowo Subianto. Dan ketika Jokowi mengangkat Prabowo sebagai menhan ini juga, secara tidak langsung Jokowi memberikan sinyal, memberikan pesan bahwa tidak ada persoalan hukum, tidak ada keterlibatan Prabowo dalam hal culik-menculik selama ini yang dikatakan orang. Karena bagaimana mungkin Jokowi mau mengangkat Prabowo? Bagaimana mungkin Jokowi mau melantik Prabowo sebagai menhan kalau memang benar Prabowo adalah seorang penculik? Jadi secara berpikir saja, Butet sudah keliru besar dalam memahami hal-hal yang seperti ini. Dan kalau kita lihat akhir ini, Presiden Jokowi juga mesra dan nyaman dengan Prabowo Subianto. Bahkan, konon juga dikatakan justru Jokowi lebih berat mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024 yang akan datang. Jadi ketika Butet mengatakan hal ini di depan Presiden Jokowi, tanpa dia sadari, dia sedang menampar muka Jokowi karena kebijakan Jokowi, sikap Jokowi yang memilih Prabowo Subianto. Yang kalau memang Prabowo seorang penculik. Tapi faktanya kan tidak ada, sehingga Jokowi pun akhirnya melantik Prabowo sebagai menhan. Dan juga narasi Butet yang mengatakan ada seseorang yang diteropong KPK karena nyolong uang kemudian berkor-kor seolah dijegal. Ini kan mengarah kepada Anies Baswedan. Ini Butet ini memang terlihat sangat kontra dengan Anies Baswedan. Tetapi kalaupun kita kontra dengan seseorang, janganlah menyebarkan, janganlah membuat ujaran statement-statement kebencian seperti itu. Hanya untuk digunakan mempengaruhi pilihan atau dukungan politik masyarakat. Kurang elegan cara bermain itu, apalagi ini dilakukan orang yang katanya budayawan. Dan sampai hari ini, baik Anies Baswedan maupun Prabowo Subianto memiliki dukungan dari masyarakat untuk maju dalam Pilpres yang akan datang. Mestinya sebagai seorang budayawan, Butet mengeluarkan karya monolog puisi yang menyejukkan, yang mendamaikan, yang menyatukan masyarakat di tengah perbedaan-perbedaan pandangan atau pilihan politik. Ini juga yang sedang dilakukan dan terus dilakukan oleh Presiden Jokowi, tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan para elit parpol. Mereka secara bersama-sama menghindari adanya polarisasi, menghindari adanya gesekan-gesekan di tengah masyarakat, hanya persoalan perbedaan politik. Semestinya seorang budayawan memiliki kepekaan, memiliki empati dengan kondisi masyarakat hari ini. Bukan kemudian menghidupkan, membakarkan kembali rasa-rasa kebencian itu. Kalaupun Butet memiliki dukungan politik yang berbeda,
Kalau kita lihat jelas dia mendukung Ganjar Pranowo. Silakan, tidak ada persoalan dia mendukung Ganjar Pranowo dalam konteks pribadi dia, hak politik dia sebagai warga negara. Namun menjadikan panggung yang dibungkus dengan bahasa budayawan untuk menyerang lawan-lawan politik tentu bukanlah karakter budayawan sesungguhnya. Karena para budayawan memiliki nilai dan empati. Mereka bisa berdiri di tengah dengan segala perbedaan yang ada. Kalau kita melihat efek dari monolog puisi yang dibacakan Butet itu, mungkin bagi Butet dia berpikir ini akan menguatkan arah dukungan masyarakat kepada PDIP, akan menaikkan elektabilitas Ganjar Pranowo. Itu mungkin bagi seorang Butet Kertajasa. Namun faktanya mengatakan justru hari ini publik mengecam monolog puisinya itu. Bahkan PDIP pun kelihatannya cukup menyayangkan. Karena monolog-monolog seperti itu mungkin momennya kurang pas, tempatnya kurang pas, kondisinya kurang pas. Namun bagi seorang Butet dengan dibungkus karya seorang budayawan, baginya itu hal biasa. Dan ini kembali lagi kita sayangkan. Karena apa? Karena seharusnya kita memberikan tauladan, kita memberikan pelajaran-pelajaran pendidikan politik kepada masyarakat, termasuk dalam sektor atau pesan-pesan yang melalui seorang budayawan. Namun tampilnya seorang Butet dengan membangun monolog puisi seperti itu, maka bisa saja nanti berefek akan adanya tafsir atau penilaian negatif masyarakat terhadap para budayawan. Namun kita meyakini masih banyak budayawan-budayawan di Indonesia yang memiliki kredibilitas, kualitas yang mumpuni dan terjaga. Kita lihat seperti seorang Cak Nun, Sujiwitojo, bahkan almarhum W.S. Rendra, yang memiliki karya-karya yang monumental, sehingga mereka lebih dikenal sebagai seorang budayawan dengan karya-karya mereka, bukan budayawan musiman, bukan budayawan dan partisan. Dan Butet Kertajasa dengan tampilan, dengan monolog puisinya yang dia tampilkan minggu yang lalu, justru menimbulkan sebuah pertanyaan, benarkah dia seorang budayawan atau seorang partisan yang dibungkus budayawan? Demikian ulasan singkat kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan ulasan-ulasan terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.